Oke, selamat siang Bapak Ibu, jadi kita lanjutkan lagi aja ya, pembahasan kita tadi. Kita sudah, menyelesaikan pembahasan untuk, soal esai ya yang nomor satu yaitu terkait dengan, withholding taxes. Mohon maaf. Nah, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua ya, jadi kita lihat di sini, poin yang kita coba untuk diskusikan ya di soal yang nomor 2, yaitu terkait dengan kita punya kasus PT Kerinci. PT Kerinci ini sudah berdiri sejak tahun 2000, saat ini telah menjadi salah satu produsen air mineral terbesar di Indonesia. Si PT Kerinci ini juga sudah menjadi perusahaan terbuka dan melakukan penawaran saham kepada publik ya, jadi sudah go public dan merencanakan untuk melakukan investasi di negara lain. Dalam menyusun tax planning terkait dengan hal tersebut, jadi terkait dengan adanya rencana investasi di negara lain, faktor-faktor apa yang harus diperhatikan oleh PT Kerinci ya. Jadi ini memang sangat luas ya pertanyaannya, jadi kita bisa explore ini dari berbagai sudut pandang ya. Tapi kalau kita mau bagi, karena kita kan di sini mau bicara tax planning ya, tax planning terkait rencana untuk investasi di negara lain, maka mungkin beberapa hal yang kita bisa bahas. Yang pertama itu terkait dengan pemajakan di Indonesia ya. Jadi kita perlu tahu itu terkait dengan pemajakan di Indonesia. Jadi tentunya kan kita sekarang bicara mau investasi di negara lain gitu ya. Jadi kan apakah ada bedanya pemajakannya untuk investasi seperti ini. Jadi kita bicara pertama pemajakan di Indonesia, bagaimana kalau ada investasi di luar negeri, kan gitu ya. Bagaimana kalau ada investasi di luar negeri, maka di Indonesia pemajakannya akan seperti apa? Yang pertama-tama kita coba pahami adalah sistem pajak di Indonesia itu adalah worldwide income. Ya, jadi worldwide income ini artinya income dari manapun, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, itu akan dikenakan pajak di Indonesia. Nah, jadi walaupun dia investasi di negara lain, tapi kalau investasi di negara lain ini kemudian ada hasilnya, maka hasilnya itu akan dikenakan pajak di Indonesia. Ya, jadi mungkin yang kita perlu perhatikan di sini adalah bentuk investasinya. Mau seperti apa? Jadi mau seperti apa bentuk investasinya? Kalau bentuk investasinya itu adalah membuat maaf anak perusahaan atau membuat cabang di Indonesia gitu ya, maka pemajakannya akan mengikuti pemajakan cabang di Indonesia gitu ya. Jadi sekarang kalau kita bicara bentuk investasi mau bikin apa nih? Apakah mau bikin cabang? Kalau cabang maka penghasilannya akan digabungkan dengan penghasilan di Indonesia. Kalau dia bentuknya cabang dan kalau dia mendapat penghasilan. Kalau dia tidak mendapat penghasilan atau dia mengalami kerugian, maka kerugian dari cabang di luar negeri itu tidak diakui di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau cabang, maka kemungkinannya kalau dia profit itu akan kena pajak di Indonesia ya. Kalau dia loss, maka tidak akan kena pajak di Indonesia. Jadi kalau kita bicara dia membuat cabang, maka kira-kira seperti ini pemajakannya. Jadi kalau dia profit, profitnya itu akan digabungkan ya, dan sesuai dengan aturan pajak di Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia, tapi kalau dia membuat cabang dan dia rugi, maka kerugiannya ini tidak diakui di Indonesia. Nah, itu harus dipahami. Yang kedua adalah terkait misalnya bukan membuat cabang, tapi misalnya dia itu hanya investasi saham. Ya, jadi dia investasi dalam bentuk saham. Kalau dia investasi saham, maka kepemilikannya ini akan atas kepemilikannya, maka dia itu bisa mendapatkan dividen. Jadi kalau kita katakan kalau dia investasi di saham, maka di sini ada kemungkinan dia mendapatkan dividen. Ya, kalau dia mendapatkan dividen atau dia di sini mendapatkan capital gain, ya, jadi dua-duanya ini akan kena pajak di Indonesia. Tapi kalau untuk dia itu
bentuknya dividen, ini ada kemungkinan kalau diinvestasikan kembali di Indonesia, dia tidak akan menjadi objek pajak atau non-objek, tapi kalau tidak diinvestasikan di Indonesia, ini akan menjadi objek pajak. Tadi kita sempat bahas ya, Bapak Ibu, kalau ada investasi dari luar negeri, ada investasi di luar negeri, kemudian ada dividen yang diterima di dalam negeri, maka apabila dividen tadi diinvestasikan kembali ya di Indonesia, itu tidak akan kena pajak. Jadi dianggap di sini sudah ada investasi. Kalau tidak diinvestasikan di Indonesia, ini akan menjadi objek pajak ya, dan akan mengikuti aturan pajak terkait dengan dividen di luar negeri. Jadi ini perlu dipahami nih, apa sih bentuk usahanya yang mau dibuat oleh perusahaan ya, apakah dia mau bikin cabang, mau investasi saham gitu ya, atau dia mau anggaplah bentuk BUT lain atau bentuk usaha tetap lain di luar negeri. Nah, ini dia juga harus memahami bagaimana pemajakannya kalau terkait dengan hal ini. Ya, jadi bagaimana pajak-pajak di Indonesia terkait dengan hasil dari investasinya di luar negeri. Jadi kalau dia membuat cabang terkait dengan profit dan loss, kalau misalnya dia investasi di saham gitu ya, atau misalnya dia membuat BUT lain, semuanya akan ada kaitannya dengan tadi ya, dengan bagaimana pemajakannya itu akan dilakukan ya atas penghasilan dari luar negeri tadi. Nah, itu bisa kita bahas dari sisi pajak di Indonesia seperti apa. Nah, kemudian secara umum karena kita bicara investasi di Indonesia, apakah ada fasilitas? Ya, apakah ada fasilitas pajak yang akan diberikan untuk investasi tadi? Nah, jadi fasilitas pajak gitu ya, apakah ada fasilitas, misalnya anggaplah memang investasi, tapi misalnya di sektor-sektor yang bisa mendapatkan fasilitas, atau kemudian apakah ada tax treaty nggak antara Indonesia dengan negara tempat dia mau investasi. Nah, ini mungkin harus dicari tahu oleh si perusahaan ini ya, apakah si negara tempat dia berencana untuk menginvestasikan uangnya, itu punya tax treaty nggak dengan Indonesia. Nah, kalau punya tax treaty dengan Indonesia, apakah menguntungkan gitu bagi perusahaan. Nah, ini bisa dibandingkan dengan misalnya investasi di negara lainnya ya, apakah ada fasilitas, apakah ada tax treaty yang bisa didapatkan dari dalam negeri, dari Indonesia terkait dengan hal tadi ya. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian mungkin hal lain yang kita bisa tambahkan adalah bagaimana dengan financingnya. Kalau dia mau investasi di luar negeri, tentunya dia butuh dana ya yang cukup besar. Sementara dia ini dalam keterangan yang ada, dia juga merupakan perusahaan publik. Jadi kalau dia mau melakukan financing, maka yang harus dia ingat itu adalah yang tadi kita udah bahas ya, Bapak Ibu, apakah dia mau pakai retained earning, dia mau pakai utang, pakai debt, atau dia mau pakai equity. Nah, ini dalam kaitannya dengan debt dan equity, maka kita bisa bicara thin capitalization ya. Jadi apakah debt to equity ratio-nya masih memenuhi nggak kalau dia mau membiayai dengan pembiayaan eksternal misalnya. Nah, ini kita bisa bahas dari sisi ini karena semuanya ada kaitannya dengan bagaimana pajaknya itu akan dikenakan di Indonesia. Ya, jadi ini kita bicara di Indonesianya. Nah, bagaimana dengan pajak di negara lain? Jadi kalau kita bicara investasi di luar negeri, tadi kita udah bahas juga bahwa perusahaan sebaiknya melihat tax treaty ya, maaf, antara Indonesia dengan negara tempat dia investasi gitu ya. Jadi apakah ada fasilitas, apakah ada perbedaan tarif, perbedaan definisi untuk pemajakan ya antara Indonesia dengan si negara lain tadi. Nah, ini kan menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh si PT Kerinci untuk dia bisa memahami bagaimana pajaknya bisa paling efisien ya. Jadi kalau kita bicara luar negeri ini tentunya yang kita harus pahami pertama adalah bagaimana sistem pemajakannya. Kalau di Indonesia tadi kita pakai worldwide income, jadi semua sumber berasal dari negara manapun itu akan kena pajak di Indonesia. Nah, tapi di luar negeri itu juga ada sistem pemajakan yang mungkin berbeda ya. Ada yang menganut teritorial.
Jadi kalau ada di teritori tadi, dia harus bayar pajak gitu. Ada yang menganut worldwide juga. Nah, ini mesti dipahami. Bagaimana pemajakan akan dilakukan kalau dia ada di luar negeri. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk investasi ini, entah dia bentuknya membuat cabang gitu ya, atau dia tidak membuat cabang, bagaimana pemajakan atas BUT atau bentuk usaha tetap di luar negeri, karena biasanya akan agak berbeda pemajakannya. Dalam konteks di sini, karena ini adalah perusahaan Indonesia, kemudian dia membuka cabang di negara lain, bentuknya adalah permanent establishment, ya, karena definisi dari BUT itu sendiri ya adalah perusahaan yang didirikannya bukan di negara tadi, di negara yang tersebut, tapi dia berkedudukan di negara tersebut. Nah, itu bentuknya adalah BUT. Jadi bagaimana pemajakan BUT di luar negeri, ini tentunya juga menjadi faktor yang harus diperhatikan ya oleh si PT Kerinci. Kemudian bagaimana pemajakan untuk PPh badannya. Kan kalau dia membuat investasi dalam bentuk cabang, dia perlu tahu ya bagaimana PPh badan ini dihitung. Misalnya apa? Misalnya tarif pajaknya seperti apa? Berapa besar tarif pajaknya dibandingkan dengan tarif pajak di Indonesia? Definisi objek pajak di negara tadi, apa aja yang akan dikenakan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana misalnya setelah tarifnya, objek pajaknya, bagaimana pengakuan expense-nya. Nah, ini juga perlu dipahami. Intinya bagaimana pajak itu akan dihitung di negara tempat dia investasi. Dan kemudian juga kalau tadi kita bicara dari sisi dia investasi di luar negeri dalam bentuk saham, bagaimana pajak atas misalnya dividen, ya atas dividen tax, ya pajaknya itu akan seperti apa. Atas capital gain tax, ya jadi ini akan seperti apa pajaknya di luar negeri. Ini dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan ya di luar negeri ini. Kemudian hal lainnya yang mungkin bisa dilihat juga, apakah di luar negeri itu ada fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh si PT Kerinci ini. Fasilitas pajak, misalnya industri tertentu gitu ya, atau misalnya investasi di lokasi tertentu ya, di negara lain. Nah, ini semuanya kalau memang ada kemungkinan dan memang sesuai dengan apa yang ingin dilakukan oleh perusahaan, ini bisa menjadi alternatif ya. Jadi tentunya perusahaan juga berusaha untuk mendapatkan untuk mendapatkan benefit baik dari perusahaan Indonesia, karena Indonesia ini kan worldwide ya, jadi artinya kalaupun si PT Kerinci ini bikin usahanya itu ada di luar negeri, tapi karena Indonesia menganut worldwide income, maka juga harus tahu bagaimana pemajakan di Indonesianya ya, jadi perlu memahami bagaimana nanti investasi yang dia buat di luar negeri itu akan diakui di Indonesia. Jadi kalau memang cabang kan balik ke profit and loss, tapi kalau beli saham ya ini mungkin kaitannya dengan dividen yang akan dia terima, capital gain yang akan dia terima. Kalau dia investasi membuat bentuk lain yang masih masuk ke dalam kategori BUT di luar negeri, maka di Indonesia juga akan masuk sebagai ya semacam cabang gitu ya yang akan digabungkan. Nah, di luar negeri sendiri pada dasarnya intinya adalah memahami bagaimana pajak itu akan dikenakan ya, baik kalau dia membuat cabang, artinya bagaimana active income itu akan dipajaki di luar negeri ya. Kalau dia bikin cabang ya artinya atas usaha ya, PPh badan di luar negerinya dan seterusnya. Kalau dia bergantung pada passive income, bagaimana passive income itu akan dikenakan pajak di luar negeri juga ya. Dan kemudian pajak-pajak apa saja yang akan dikenakan. Sistem pajak di sini ini bisa kita bagi, ada worldwide, ada teritorial, kemudian kita juga bisa bicara jenis-jenis pajak ya, jenis-jenis pajak yang ada di negara lain itu juga bisa membuat keputusan investasi menjadi tidak menarik gitu ya. Kalau misalnya pajaknya banyak sekali, misalnya di negara-negara tertentu PPh itu ada beberapa layer gitu, jadi ada yang levelnya sentral, ada levelnya yang lokal gitu. Jadi artinya kan in total mungkin pajaknya akan sangat besar. Jadi harus dipahami nih, kalau mau investasi di negara lain bukan cuma sistem worldwide tax-nya atau sistem territorial tax-nya, tapi juga memahami apa saja sih jenis-jenis pajak yang ada ya
dan objek-objek pajak yang akan dikenakan di negara lain. Ya, jadi ini bisa masuk ke dalam perhitungan. Jadi bisa dikembangkan ya Bapak Ibu. Coba kita lihat poin-poinnya di sini. Misalnya sistem pemajakan di negara tempat investasi, tadi kita sudah bahas ya, teritorial atau worldwide, kemudian konsep penghasilan, jadi apa yang masuk sebagai penghasilan, bagaimana mendefinisikan penghasilan, kemudian kaitannya dengan tadi ya kita udah bahas juga tarif-tarif pajak, entah itu tarif yang untuk PPh badan, ataupun tarif untuk withholding tax, khususnya kalau ada dividen, apakah ada fasilitas ya, fasilitas di sini misalnya ada tax holiday, tax facilities, karena banyak negara yang memberikan benefit ya atau insentif untuk perusahaan asing masuk. Kemudian memahami beda antara kalau dia membuat subsidiary sama dia membuat branch, nah itu kaitannya dengan yang ini ya, apakah dia itu mau hanya subsidiary saja, atau dengan kata lain, ya dia beli saham, gitu kan, atau dia betul-betul bikin cabang, gitu ya, dan itu akan berbeda pajaknya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian memahami bagaimana perusahaan domestik dan perusahaan asing dipajaki ya, ini kalau di luar negerinya, sama kalau misalnya nanti membuat investasi dalam bentuk konsorsium, joint operation, itu juga bisa menjadi faktor yang perlu diperhitungkan, termasuk juga kalau bentuknya cuma offshore project atau turnkey project gitu ya. Nah, hal-hal lainnya ini terkait dengan aturan-aturan pajak dalam menghitung misalnya PPh badannya gitu ya. Kemudian di sini ada juga terkait dengan bagaimana pemajakan kalau ada hubungan istimewa. Jadi ini kaitannya dengan kalau nanti si investasi di luar negerinya ini bentuknya adalah entitas, untuk dia berhubungan dengan si perusahaan pusatnya. Ya, jadi kalau investasi di luar negerinya ini bentuknya satu entitas yang nanti berhubungan dengan perusahaan pusatnya di Indonesia, maka atas hubungan tadi tentunya ada transaksi-transaksi yang bisa masuk ke dalam definisi transaksi hubungan istimewa. Nah, ini saya tambahkan di sini, jadi saya tulis related party ya, related party transaction. Jadi yang perlu dipahami adalah bagaimana related party transaction itu akan dipajaki atau akan diawasi di Indonesia dan di negara tempat dia berinvestasi. Ya, jadi bisa jadi di Indonesia kita udah punya banyak standar ya untuk menilai transfer pricing atau related party transaction, tapi di negara tempat investasi itu apakah aturannya sama ya, atau apakah ada aturan lain yang akan mempengaruhi penilaian transaksi hubungan istimewa. Nah, selanjutnya hal-hal lainnya di sini, misalnya pajak-pajak apa saja yang relevan, tadi kita udah bahas. Poin nomor 20 mungkin tidak simply terkait dengan tax planning, tapi lebih luas, yaitu apakah usaha yang akan dilakukan masuk ke negatif listnya BKPM, karena kalau masuk negatif listnya BKPM, itu usaha nggak boleh dijalankan, gitu ya. Kemudian faktor-faktor lainnya ini misalnya faktor non pajak ya, tapi karena kita di sini mungkin fokusnya adalah tax planning, jadi saya rasa yang bisa dikedepankan adalah ya pajak di Indonesianya dan pajak di negara tempat dia berinvestasi. Jadi dua hal inilah yang sangat major ya untuk dibahas dalam tax planning, sementara yang lain-lainnya itu adalah tambahan saja ya, seperti BKPM, politik, keamanan, dan lain-lain. Nah, untuk pemajakan baik di Indonesia ataupun di luar negeri, ini adalah beberapa poin yang nanti Bapak Ibu bisa jelaskan ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Intinya sih sistem pajaknya, jenis-jenis pajaknya, kemudian ya terutama fasilitas-fasilitas ya, karena kan biasanya kalau investasi ke luar negeri itu salah satu yang menariknya adalah negara tadi menawarkan insentif pajak gitu ya kepada perusahaan dari negara kita misalnya. Nah, itu bisa dibahas sebagai faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan. Oke, jadi seperti itu soal nomor 3, Bapak Ibu, kira-kira yang bisa dibahas ya kalau ada pertanyaan yang sejenis ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk, kalau tadi kan soal 1 dan 2 itu lebih
banyak ke strategi ya, jadi mungkin bisa lebih fleksibel gitu dalam membahas kira-kira faktor apa sih yang menurut Anda itu akan sangat relevan ya untuk soal nomor 2 tadi terkait investasi luar negeri. Kemudian yang soal nomor 1 tadi terkait dengan kewajiban pemotongan pemungutan ya, output itu bisa dikembangkan. Nah, untuk soal nomor 3 ini memang sudah masuk ke pembahasan yang agak lebih teknis ya, untuk perhitungan pajak tertentu ya, dalam hal ini kayaknya PPN ya, betul PPN. Coba kita lihat informasinya, kita punya PT Mukita. PT Mukita ini adalah perusahaan integrated yang bergerak di bidang 2 hal ya. Jadi pertama produksi susu segar dan yang kedua susu kental manis ya. Jadi ada susu segar, ada susu kental manis. Nah, si perusahaan ini dia punya peternakan sendiri ya yang menghasilkan susu segar. Kemudian susu segar ini itu diolah menjadi susu kental manis. Sebagian lainnya dijual dalam bentuk susu segar kepada pihak lain. Kemudian kita diberikan informasi, jadi dalam konteks ini time frame yang kita bahas adalah Desember 2020. Nah, di bulan Desember 2020 itu ada biaya-biaya sebagai berikut. Si perusahaan ini beli kaleng ini untuk mengemas susu kental manisnya. Kemudian perusahaan juga beli botol untuk mengemas si susu segarnya. Jadi dia beli kaleng untuk mengemas susu kental manis, dia beli botol untuk mengemas susu segar, dan kemudian dia beli truk ya. Jadi kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini lebih ke direct cost, jadi memang untuk menghasilkan produknya ya, entah itu kaleng untuk susu kental manisnya atau botol untuk susu segarnya, dia juga beli aset, yaitu beli truk ya. Beli truknya ini yang nanti akan digunakan di peternakan sapinya tadi ya, untuk menghasilkan susu tadi yang nanti juga akan diolah menjadi susu kental manis. Dan kemudian kita dapat informasi bahwa semua pembeliannya sudah dikenakan PPN 10%. Selanjutnya, kita mendapatkan informasi bahwa penjualan susu segarnya adalah 800 juta, sementara penjualan susu kental manisnya sebesar 1,2 M. Dia punya informasi omset untuk dia menghitung, tapi dia tidak pakai PP nomor 23, jadi dia menghitung pajak dengan cara biasa ya, tidak pakai PP nomor 23. Nah, ini kita punya 1, 2, 3 pertanyaan ya Bapak Ibu, coba kita baca dulu. Pertanyaan yang pertama adalah apakah atas masing-masing pembelian, jadi kita punya poin 1, 2, 3 di sini ya, apakah atas masing-masing pembelian di nomor 1, 2, 3 ini, apakah PPN masukannya dapat dikreditkan atau tidak. Jadi kalau kita tadi kembali kepada cerita kita tentang PPN ya, tentang apakah pajak masukan itu dapat dikreditkan atau tidak, memang ada beberapa hal ya. Memang ini agak 2020 ya, sebelum keluarnya Cipta Kerja, sebelum keluarnya HPP. Jadi memang agak lebih banyak faktor-faktor yang membuat PPN masukan tidak dapat dikreditkan. Tapi secara umum, dalam undang-undang yang berlaku sekarang, selama dia terkait dengan usaha, faktur pajaknya itu juga tidak bermasalah ya, tidak cacat gitu ya, kemudian lengkap, maka PPN masukan itu dapat dikreditkan gitu kan. Tapi sekarang di sini ada satu konsep yang kita perlu pahami terkait dengan PPN, yaitu adanya hubungan antara PPN masukan dan keluaran. Tadi kita sudah bahas bahwa PPN masukan adalah PPN yang timbul pada saat perolehan, pada saat pembelian. Kemudian PPN out atau PPN keluaran adalah PPN yang timbul pada saat penyerahan. Ya, jadi logiknya itu kan PPN masukan adalah inputnya, PPN keluaran adalah outputnya. Gitu. Jadi supaya pajak ini dikenakan atas pertambahan nilai, maka kita akan membandingkan yang PPN keluaran dengan PPN masukan. Jadi beda dengan sales tax ya. Kalau sales tax itu kan berapa nilai barangnya langsung kena pajaknya sekian. Nah, itu konsepnya sales tax seperti itu. Tapi kalau kita bicara PPN kan nggak demikian ya. PPN ini dia melihat berapa PPN keluarannya
dia bandingkan dengan PPN masukannya. Yang perlu disetorkan itu hanya selisihnya antara PPN keluaran dengan PPN masukan. Jadi sekarang pertanyaan kita di sini adalah apakah PPN masukan yang ada di soal ini itu dapat dikreditkan atau tidak. Nah, konsepnya tadi yang saya sebutkan adalah PPN masukan itu harus ada hubungan dengan PPN keluaran. Kenapa? Karena tadi ya, intinya kan dia adalah inputnya, ini adalah outputnya. Jadi kalau kita bayangkan ini aslinya adalah barang A gitu ya, kemudian nanti jadi barang B, ya jelas yang kena pajak harusnya kan yang perubahan tadi gitu. Nah, itulah konsep in dan out. Salah satu kriteria pertama atau utama dalam pengkreditan PPN masukan, apakah PPN masukan itu dapat dikreditkan atau tidak, adalah ada hubungan nggak dengan kegiatan usaha. Maksudnya apa? Maksudnya ada hubungan nggak dengan kegiatan yang menghasilkan PPN keluaran. Kalau ada hubungan dengan kegiatan yang menghasilkan PPN keluaran, maka PPN masukan ini dapat dikreditkan. Karena dia memang ada hubungan dengan kegiatan yang menghasilkan PPN keluaran. Tapi kalau kegiatan yang tadi kita keluarkan PPN masukannya tidak ada hubungan dengan PPN keluaran, maka PPN masukan ini tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi kita bertumpu pada apakah kegiatan itu kemudian menghasilkan PPN keluaran atau tidak, kan gitu ya secara singkat. Nah, kalau kita lihat di sini, perusahaan ini punya dua produk. Kan PPN keluaran ini munculnya dari penyerahan kita ya, penjualan kita gitu. Nah, perusahaan ini punya dua produk, satunya susu segar, satunya susu kental manis. Jadi pertanyaannya sekarang, pada saat kita melakukan penyerahan susu segar atau kita melakukan penyerahan susu kental manis, apakah ada PPN yang wajib kita pungut? Itu yang menentukan apakah ada PPN keluaran atau tidak. Jadi waktu kita menyerahkan susu segar, waktu kita menyerahkan susu kental manis, apakah ada PPN keluaran yang harus kita pungut? Ya, apakah ada PPN keluaran yang harus kita pungut? Nah, untuk susu kental manis ini adalah BKP ya, atau kita bicara di dalam konteks PPN itu ada yang namanya BKP dan JKP, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Yang ada di undang-undang kita itu adalah non BKP dan non JKP. Jadi negatif list gitu ya. Yang ada itu adalah yang bukan. Jadi selain yang ada di list itu semuanya BKP JKP. Gitu. Jadi mungkin mudahnya gambarannya seperti itu. Nah, dalam konteks kita di sini kalau kita bicara susu kental manis ini masuk sebagai BKP. Susu segar gimana? Di tahun 2020 susu segar itu non BKP. Jadi artinya kalau ada penyerahan susu segar ini sama seperti penyerahan bahan-bahan kebutuhan pokok ya. Jadi penyerahan buah, penyerahan sayur gitu ya, atau daging, kemudian ikan dan seterusnya, bahan kebutuhan pokok itu non BKP. Jadi waktu diserahkan tidak ada PPN. Dalam undang-undang HPP ini sudah tidak lagi masuk sebagai non BKP. Jadi yang masuk ke non BKP itu kan yang ada di negatif list disebutkan dalam undang-undang. Nah, si bahan kebutuhan pokok itu udah nggak ada gitu kan, tapi dia masuk sebagai BKP yang dibebaskan TPN-nya. Jadi itu perbedaannya hanya itu saja. Jadi saya ingin sedikit mungkin menginfokan aja kepada Bapak Ibu memang dalam konteks soal ini karena masih pakai tahun 2020 disebutkan bahwa susu segar itu non BKP karena waktu itu dia masuk sebagai barang kebutuhan pokok, jadi non BKP. Di dalam Undang-Undang HPP udah dihapus, jadi dia BKP. Tapi kemudian di pasal lainnya, pasal 16, itu disebutkan bahwa dia dibebaskan. Jadi sekarang statusnya ya mirip-mirip lah sama non BKP, tetap aja nggak ada PPN keluarannya. Jadi kalau kita simpulkan, di sini ada PPN keluaran nggak? Ada PPN keluaran. Yang ini ada PPN keluaran nggak? Yang ini tidak ada PPN keluaran. Jadi kalau yang ini ada PPN keluaran, yang penyerahan susu kental manis, kalau yang penyerahan susu segar, karena dia masuk BKP yang dibebaskan dari PPN, ini tidak ada PPN keluaran. Jadi kalau kita lihat di sini, nanti apabila PT-mu kita itu melakukan penyerahan barang, untuk susu kental manis akan kena PPN, ada PPN keluaran, untuk susu segar ini nggak kena PPN, tidak ada PPN keluaran. Jadi sekarang kita kembali kepada konsep awal kita tadi bahwa PPN masukan
itu boleh dikreditkan kalau dia ada hubungan dengan kegiatan yang menghasilkan PPN keluaran. Jadi kalau ini kaitannya dengan susu kental manis, jelas ada PPN keluaran. Jadi PPN masukannya dapat dikreditkan. Tapi yang terkait dengan susu segar, karena penyerahannya tidak ada PPN keluaran, maka PPN masukan itu tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi konteksnya seperti itu. Ya, jadi ini kenapa boleh nggak bolehnya itu, ini kembali kepada pasal yang mengatakan bahwa PPN masukan yang dapat dikreditkan harus ada hubungan dengan kegiatan usaha. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan usaha? Ini adalah kegiatan usaha yang menghasilkan PPN keluaran atau dikenakan PPN. Ya, jadi yang tidak dikenakan PPN dalam konteks di sini dia masuk yang dibebaskan dari PPN, tidak ada PPN keluaran, maka PPN masukannya juga tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang secara umum poin 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu, yang pertama dia beli kaleng kemasan untuk mengemas susu kental manis. Jadi kaitannya dengan susu kental manis. Susu kental manis ini masuk sebagai BKP, jadi ini dapat dikreditkan. Sebesar berapa? Karena tahunnya 2020 kita pakai 10% ya Bapak Ibu, jadi 3 juta. Tapi kalau sekarang kan tarif PPN itu 11%. Jadi ya nanti dikali 11% kalau tahunnya lebih baru gitu ya. Tapi intinya dia bisa dikreditkan. Kenapa? Karena kaleng ini dibeli untuk produksi susu kental manis. Susu kental manis ini adalah BKP, jadi ada PPN keluaran. Kemudian poin yang kedua, dia membeli botol kemasan untuk mengemas susu segar. Ya, jadi membeli botol kemasan untuk mengemas susu segar. Nah, ini kaitannya dengan susu segar. Susu segar ini masuk ke dalam kelompok BKP yang dibebaskan dari PPN. Jadi tidak ada PPN keluarannya. Kalau tidak ada PPN keluarannya, maka PPN masukannya ini juga tidak dapat dikreditkan. Jadi kita katakan yang ini tidak dapat dikreditkan. Yang poin yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah dia beli truk. Truknya ini digunakan untuk dua-duanya, baik untuk yang susu segar maupun yang susu kental manis. Jadi yang susu kental manis ini ada PPN keluarannya, yang susu segar ini tidak ada PPN keluarannya. Jadi kalau begitu PPN masukannya si truk ini bisa dikreditkan atau tidak? Jadi pertanyaannya kan seperti itu ya, bisa dikreditkan atau tidak kalau misalnya kasusnya seperti ini. Nah, untuk pembelian-pembelian yang menghasilkan BKP dan non-BKP atau BKP yang dibebaskan, jadi artinya sekarang kalau kita punya PPN masukan, dalam konteks kita ini kan dia punya PPN masukan, tapi kemudian outputnya itu ada yang kena PPN, tapi ada yang tidak kena PPN gitu. Ya, seperti ini. Jadi bagaimana PPN masukan ini dapat dikreditkan? Jadi PPN masukan ini dapat dikreditkannya sebesar proporsi yang menghasilkan PPN keluaran. Ya, saya rasa itu fair aja ya. Jadi sekarang kalau misalnya produknya memang ada yang menghasilkan PPN keluaran, tapi ada yang tidak menghasilkan PPN keluaran, maka ya PPN masukannya ini ya sebagian yang dapat dikreditkan, kan gitu ya, logikanya seperti itu. Jadi pertanyaan kita selanjutnya, oke, sekarang kita punya truk dengan nilai perolehan 300 juta. Jadi kita tahu bahwa PPN masukan yang terkait dengan truk ini adalah sebesar 30 juta nih. Tapi berapakah yang dapat dikreditkan? Oh, sebesar penyerahan yang berasal dari truk ini gitu ya, dan ada PPN keluarannya. Berapa banyak? Besarnya tergantung pada omset. Karena itulah kita butuh data omset. Tapi sebelum kita lihat data omset, kita juga harus ingat bahwa yang namanya truk ini dipakainya bukan setahun. Atau bukan setahun kemudian dibuang kan, tapi dipakainya dalam jangka panjang. Maka kita akan merunut pada aturan pajak yang berlaku. Kalau ada pembelian seperti ini, ya pembelian seperti ini yang harus dialokasikan, beda kalau betul-betul truknya cuma dipakai untuk pabrik susu kental manis, oke semuanya bisa dikreditkan. Truknya hanya dipakai untuk susu segar, maka semuanya nggak boleh dikreditkan. Tapi dalam konteks di sini, truknya dipakai untuk dua-duanya.
dan dipakainya itu bukan setahun. Jadi kalau kita mengatakan kita pakai omset setahun, itu tidak menggambarkan penggunaan si truk ini, gitu kan. Kita harus tahu selama masa penggunaannya proporsinya seperti apa. Karena proporsi yang menghasilkan PPN keluaran, itu PPN masukannya bisa dikreditkan. Tapi proporsi yang tidak menghasilkan PPN keluaran, PPN masukannya juga tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi logikanya seperti itu. Jadi kita butuh omset, tapi kan omsetnya per tahun. Jadi berapa tahun kita akan menghitung, berdasarkan aturan yang berlaku, ini ada aturan kalau si aset tadi itu digunakan lebih dari 1 tahun, maka akan dihitung pengkreditan PPN masukannya secara proporsional tiap tahun selama masa manfaatnya. Berapa lama masa manfaatnya? Kalau dia tanah dan bangunan 10 tahun, kalau selain itu 4 tahun. Jadi dalam konteks kita punya truk ini, 30 juta ini akan dikreditkan selama 4 tahun. Jadi 30 juta ini kita bagi 4, tandanya setiap tahun yang dapat dikreditkan dari truk ini adalah sebesar 7,5 juta. Ini yang dapat dikreditkan dari si truk ini. Ini setiap tahunnya 7,5 juta, tapi nanti dilihat untuk masing-masing tahun proporsinya berapa. Di dalam contoh soal ini, tahun 2020, ternyata total omsetnya 2M. Ya, total omsetnya 2M. 2M ini terdiri dari susu segar 800 juta, susu kental manis 1,2 juta. 1,2 M. Jadi 800 juta dan 1,2 M. Jadi in total ini 2 M nilai penyerahannya. Jadi kalau kita mau hitung persentasenya, artinya dia ini menggunakan 60%-nya untuk susu kental manis dan 40%-nya untuk susu segar. Jadi yang dia bisa kreditkan adalah yang dia gunakan untuk susu kental manis, yaitu 60%. Sementara untuk yang susu segar ini tidak dapat dikreditkan. Jadi kalau kita kembali pada perhitungan kita ini, untuk tahun pertama berapa yang dia boleh kreditkan? 7,5 juta ya. Karena kan tadi 30 ini untuk 4 tahun, jadi 7,5 juta. Yang dapat dikreditkan adalah 60%. Sesuai dengan proporsi penyerahan yang terkena atau terhutang PPN di tahun 2020. Nanti tahun 2021 gimana? Dilihat lagi omsetnya. Kalau tahun 2021 misalnya produksinya hanya susu segar, ya udah nggak bisa dikreditin semua si 7,5 juta tahun kedua. Kalau di tahun ketiga misalnya produksinya semuanya susu kental manis, ya 7,5 jutanya semuanya dapat dikreditkan. Jadi sesuai dengan proporsi setiap tahun selama 4 tahun. Ya, jadi kalau kita lihat di soal yang nomor 1, untuk masing-masing pembelian, apakah PPN masukannya dapat dikreditkan? Untuk yang pertama, ini semuanya dapat dikreditkan. Kenapa? Karena terkait dengan susu kental manis. Ya, jadi artinya susu kental manis adalah BKP, penyerahannya terhutang PPN, maka PPN masukannya ini semuanya dapat dikreditkan. Untuk yang kedua, dia beli botol kemasan, karena susu segar ini masuk ke dalam BKP yang dibebaskan kalau setelah Undang-Undang HPP atau non-BKP sebelum Undang-Undang HPP, maka tidak terhutang PPN, jadi semuanya tidak dapat dikreditkan. Itu untuk nomor 2. Jadi kita yang pertama itu 3 juta, yang kedua tidak ada. Yang ketiga, untuk truknya dengan PPN 10% dikali 300 juta atau 30 juta, dan masa pemanfaatan menurut pajak 4 tahun, maka jumlah maksimum yang bisa dikreditkan adalah 7,5 juta. Tapi dari truk tadi, ternyata yang digunakan untuk menghasilkan penyerahan yang terhutang PPN itu sebesar hanya 60%. Jadi 7,5 juta ini akan dikalikan dengan 60%, atau hasilnya di sini adalah 4,5 juta. Jadi kalau kita hitung, dari penyerahan yang pertama 3 juta, penyerahan yang kedua tidak ada yang bisa dikreditkan, penyerahan yang ketiga ini 4,5 juta. Jadi total PPN masukan yang dapat dikreditkan di masa tadi atau di tahun 2020 terkait hal ini itu adalah sebesar 7,5 juta. Ya, jadi itu untuk soal nomor A. Jadi ada yang dapat dikreditkan, ada yang tidak dapat dikreditkan, ada yang dikreditkannya itu sebagian.
Oke, tadi kita udah sekaligus menjawab soal B ya, Bapak Ibu, terkait dengan berapa jumlah yang dapat dikreditkan. Nah, kemudian di sini kita memahami bahwa PPN masukan yang dapat dikreditkan di Desember 2020, ini kan berasal tadi 3 juta itu dari pembelian kaleng ya, kemudian 4,5 juta yang berasal dari truk yang dialokasikan tadi, jadi ada 7,5 juta PPN masukan di masa Desember 2020. Pertanyaan yang C adalah hitunglah nilai pemborosan pajak kalau si PT-mu kita itu memilih untuk membebankan aja seluruh PPN masukannya. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita melihat pembelian tadi ya, misalnya kita ambil contoh aja, untuk yang nomor 1 dia beli kaleng 30 juta, ini belum termasuk PPN, PPN-nya 3 juta, kalau kita tambahkan ini menjadi 33 juta nilainya. Jadi ini menjadi 33 juta nilai pembeliannya ya, si kaleng tadi. Kalau si perusahaan itu memilih untuk mengkreditkan, maka 3 juta ini menjadi kredit PPN masukan, yang 30-nya menjadi beban. Ya, jadi beban nanti masuk ke COGS ya, jadi ada beban produksinya dia. Kalau dia pilih untuk tidak mengkreditkan, ya, jadi kalau dia pilih nggak mengkreditkan, oh tadi kan 30 itu dia bebankan, 3 jutanya dia kreditkan. Kalau dia pilih untuk membebankan semuanya, jadi dari 33 tadi udah dibebanin semua, boleh nggak? Itu boleh-boleh aja. Itu pilihan bagi perusahaan. Kalau dia mau bebankan semua, boleh. Tapi kalau dia bebankan, atau dengan kata lain dia mencatat beban 33 juta, maka nggak boleh dikreditkan PPN-nya. Gitu. Jadi itu adalah pilihan. Kalau dia kreditin nggak boleh jadi beban, kalau dia tidak kreditkan, itu boleh jadi beban. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia tidak jadi, kalau dia pilih untuk membebankan semua, implikasinya apa? Ya, implikasinya ada tambahan beban. Ya, tambahan beban ini kan efeknya bukan di PPN, tapi efeknya di PPh badan, yaitu ada tambahan beban. Kalau bebannya meningkat, maka labanya menurun. Kalau labanya menurun, maka pajaknya juga akan menurun. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, untuk perhitungannya, kira-kira akan seperti ini. Kalau dia tadi punya PPN masukan 7,5 juta dan dia kreditkan, ya udah dia dapat full 7,5 juta. Jadi kalau di periode itu dia punya PPN keluaran 8 juta, ya maka cukup bayar 500. Jadi full PPN masukan ini bisa mengurangi PPN keluaran yang harus dia setorkan. Tapi kalau misalnya dia tidak kreditkan, tapi dia pilih untuk dibebankan, maka ada tambahan beban ya. Jadi kalau kita bicara profit dan loss, ini ada revenue gitu ya, kemudian ada expenses, dan ini kan semua terkait usaha ya, jadi pasti boleh dibebankan. Ada tambahan expenses 7,5 juta yang berasal dari si PPN tadi yang tidak dia kreditkan. Jadi dengan adanya tambahan expense 7,5 juta, maka income-nya itu akan turun. Karena ada tambahan expense ya, jadi income-nya akan turun 7,5 juta. Nah, kalau income-nya turun 7,5 juta, maka pajaknya juga akan turun sebesar 7,5 juta ini dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Jadi kalau pakai contoh di soal ini, tarif pajaknya 25% ya. Jadi kalau kita kalikan 7,5 juta dikali 25%, maka kita akan mendapatkan besarnya pajak yang akan turun, PPh badannya akan turun sebesar 1.875.000. Ya, akan turun sebesar ini. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dia kreditkan, PPN-nya akan lebih kecil 7,5 juta, ya karena ada PPN masukan. Kalau dia tidak kreditkan, tapi dia pilih untuk bebankan, ya PPN-nya tidak ada perubahan, tapi PPh badannya akan turun sebesar 1.875. Nah, mana nih yang akan lebih menguntungkan? Jelas kalau kita bicara secara cash flow, tanpa melihat jenis pajaknya, yang pertama ini cash flow-nya bisa dihemat 7,5 juta, karena nggak perlu bayar PPN. Yang kedua, cash flow-nya dihemat 1.875 karena nggak bayar PPh badan. Jadi kalau dalam konteks di sini, maka
selisihnya kalau dia memilih yang kedua, selisihnya adalah 7,5 juta dikurangi 1875 atau di sini ada 5.625 pemborosan kalau dia memilih opsi yang kedua dibandingkan dengan opsi yang pertama di mana dia bisa kreditkan full si PPN masukan. Oke, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Ada pertanyaan sampai di sini untuk soal esai yang kita bahas? Oke, kalau Ya, mau tidak tanya, Bu. ada. Oh iya, silakan Pak. Ini kan tadi kalau itu secara accounting ya, Bu ya. Tapi secara orang pajak apa nggak nanti dikoreksi, Bu? Kalau misalnya kita mengambil yang skema pertama kita bebankan itu, Bu. Jadi Karena itu kan PPN. Kadang-kadang kan dalam prakteknya sama pajak itu kan, kenapa kok dirugi labanya nanti dikoreksi nggak sama orang pajak itu? Kalau dia, apalagi nanti banyak. di pelaporan SPM masa kita, itu kan kita harus catat sebagai PPN masukan kan. Nah kalau seandainya kita nggak catat sebagai PPN masukan, itu kan faktur itu apalagi sekarang sudah nomor urut fakturnya jelas. Nah, apakah nggak itu dikoreksi gitu, Bu? Iya, makasih banyak Pak Zulmedia pertanyaannya ya Pak ya. Jadi biasanya kalau di pemeriksa pajak itu dia lebih concern-nya ke PPN keluarannya Pak, yang kita buat ya, karena kan yang kayak urutan faktur gitu ya, itu kan yang mereka betul-betul liatin itu kan yang di PPN keluaran ya. Kalau kita emang kehilangan satu aja itu pasti bakal dicariin gitu ya, itu betul banget. Nah, kalau PPN masukan itu memang adalah hak dari kita gitu ya kan sebetulnya kita diuntungkan ya Pak ya kalau PPN masukan gitu. Jadi kalau kita nggak kreditin mereka juga bagi mereka malah untung kan. Kalau kita nggak ngakuin PPN masukan kita nggak kita masukin kan justru kita kurang bayarnya tambah besar ya. Jadi itu biasanya nggak jadi masalah dan itu memang dibolehkan dalam undang-undang PPN kalau kita tidak kreditkan kita boleh bebankan, tapi sebetulnya kita rugi gitu kan. Ya dan sebenarnya konteks dari soal C ini adalah kita harusnya maksimalkan PPN masukan kita gitu Pak. Karena itu yang paling menguntungkan. Kalau kita nggak kreditin, oke kita boleh bebanin gitu ya, tapi kan kita bisa lihat ya, kita kehilangan 75 kalau dalam konteks 25% ya tarif pajaknya, kita sebenarnya kehilangan angka tadi kalau kita nggak kreditkan gitu. Jadi memang sebetulnya soal ini itu mau Bapak Ibu menjawab bahwa yang paling optimal dalam manajemen pajak adalah optimalkan PPN masukan yang kita miliki. Jadi artinya kalau bisa dikreditin, kreditin. Karena dalam konteks yang ini Pak, yang nomor 3 ini ya, yang penyerahan ini kadang-kadang banyak perusahaan yang kayaknya kan ini repot ya ngitungnya. Kalau ini kan jelas ya, cuma 2 gitu. Iya, repot banget gimana cara bagi proporsional. Iya, betul. Dan itu juga kadang-kadang dikoreksi juga, Pak, gitu. Karena dianggap nggak benar juga. Nah, ini banyak perusahaan yang milih ya udahlah, bebanin aja. Bebanin gitu, 100% gitu kan. Gitu. Tapi dalam konteks manajemen pajak yang ingin disorot di sini adalah memang itu simple, tapi Anda kehilangan PPN masukan gitu, Pak. Jadi itu sih sebetulnya konteksnya. Tapi makasih Pak klarifikasinya. Makasih Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Zulmedia. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan juga terkait dengan hal ini? Bu, siang Bu, mau nanya. Ya, silakan Bu Larisma. Ya, Ibu bilang kalau yang 7,5-nya itu kan bisa dibebankan ya Bu, jika tidak ingin jadi kredit pajak masukan. Nah, yang dibebankan ini 7,5-nya masuk ke biaya pajak atau ke biaya yang berkaitan dengan pajak masukannya sendiri. Misalnya itu kan untuk pembelian kaleng. Iya, betul. Jadi dimasukkan ke biaya pembelian kaleng atau masuk ke biaya pajak? Masuk ke biaya yang sesungguhnya Bu Larisma. Jadi kalau tadi emang dia ini terkait kaleng, jadi kalengnya dia catat bukan 30 gitu, tapi 33 gitu. Kemudian si truk ini kalau dia nggak kreditin, jadi nilai asetnya dia 330 gitu Bu. Jadi bukan 300, jadi ikut sama si akun awalnya sebagai cost gitu.
Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Oke, Bapak Ibu makasih klarifikasinya ya untuk soal yang ketiga tadi, itu terkait dengan PPN. Kalau belum ada lagi, kita masuk ke soal studi kasus ya, Bapak Ibu. Coba kita lihat yang soal studi kasus ini, apa aja yang menjadi pokok pembahasannya ya. Seperti tadi sempat saya sebutkan di awal, memang kalau esai dan studi kasus ini kita agak punya fleksibilitas ya untuk mengembangkan. Jadi kayak tadi misalnya Pak Zulmedia gitu atau Bu Larisma itu mau ngebahas kayak tadi ya tentang kalau misalnya dia melakukan ini nanti ada exposure gitu kan, pemeriksaan dan lain-lain itu ditambah-tambahin aja gitu ya. Kalau esai sama studi kasus sih kayak gitu boleh-boleh aja. Tapi memang tadi ya ada beberapa poin utama yang sebetulnya dicari gitu di soal-soal tadi untuk disebutkan oleh pihak yang menjawab ya. Jadi kalau yang tadi memang konteksnya ya tadi ya mengkreditkan PPN masukan itu memang satu hal yang sangat dianggap optimal ya dari manajemen pajak PPN. Jadi kalau sampai PPN masukan itu nggak bisa dikreditkan, itu kerugiannya walaupun bisa dibebankan, itu kerugiannya relatif besar. Apalagi tarif PPh badan kita sekarang kan udah lebih kecil lagi ya, 22%. Jadi membebankan itu ya impact-nya ya pasti akan lebih kecil pengurangan pajaknya. Jadi gambarannya seperti itu. Kita masuk ke soal studi kasus. Di sini kita punya PT Freelander ya, dia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata. Kegiatan utamanya dia mengelola hotel serta juga menjadi jasa pemandu wisata. Hingga akhir tahun dia sudah menjual saham di publik ya. Jadi ini satu hal yang kita highlight. Kenapa? Karena ada insentif pajak untuk perusahaan publik ya, walaupun nggak sesimpel itu, tapi ada gambaran sederhana bahwa perusahaan-perusahaan yang jual saham di publik punya benefit pajak dari sisi diskon tarif ya, walaupun nggak semua dapat, tapi ada ya, ada seperti itu. Kalau dulu ini konteksnya tahun 2020 diskon tarifnya 5%, tapi sekarang karena memang tarif pajak kita juga udah lebih rendah ya, jadi diskon tarifnya 3%, tapi intinya ada insentif untuk perusahaan yang jual saham di publik ya, atau di perusahaan publik. Di tahun 2021 si perusahaan ini punya rencana untuk mengembangkan bisnis. Rencananya ada sebagai berikut. Yang pertama, dia mengelola kawasan wisata terpadu di provinsi NTB ya. Jadi ada pembangunan resort, jasa transport dan lain-lain. Dan untuk ini dia butuh tambahan uang sebesar 500M. Jadi dia butuh uang 500M. Nah, untuk mendapatkan uang ini dia berencana untuk menerbitkan saham yang akan dia jual lagi ke publik gitu ya. Jadi dia mau menerbitkan saham baru yang dia mau jual ke publik dengan nantinya persentase yang dipegang publik dari tadinya awalnya 20% itu menjadi 30%. Nah, jadi ini rencana dia yang pertama. Rencana dia yang kedua, selain mau bikin si kawasan wisata tadi, dia mau produksi souvenir. Jadi rencananya itu butuh modal 100M, dan untuk mendapatkan uang 100M ini dia berencana untuk menerbitkan surat utang. Ya, jadi akan menerbitkan obligasi 50M, dan sisanya dia akan pinjam dari bank. Jadi 50M lagi dia akan pinjam dari bank. Jadi seperti itu. Kita lihat pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan rencana pengembangan bisnisnya. Si PT Freelander ini bagaimana atau kasih saran untuk si perusahaan supaya dia bisa memaksimalkan fasilitas pajak yang ada sehingga dapat menghemat beban pajak ya. Jadi yang pertama coba kita lihat kira-kira ada fasilitas apa nih yang berpotensi untuk digunakan. Yang pertama kita bisa highlight di sini adalah jenis usahanya dia ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata. Jadi pariwisata ini kan termasuk salah satu apa ya istilahnya itu bidang strategis ya yang masuk ke dalam kategori usaha yang dibutuhkan gitu. Jadi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan, dan dia juga
berencana untuk membuka usahanya itu di NTB ya. Jadi NTB di Lombok ya, di Sumbawa Barat, tapi intinya di luar Pulau Jawa. Jadi yang perlu disarankan kepada perusahaan adalah melihat bisa nggak dia ini mendapatkan fasilitas ya dengan mendapatkan pengukuhan. Jadi pengukuhannya itu mungkin bisa ada dua macam. Yang pertama, misalnya dia ini mendapat pengukuhan sebagai pengusaha atau pelaku usaha yang mendapat prioritas skala nasional ya. Jadi artinya ini nanti mintanya itu jelas ke BKPM, itu satu hal. Dan yang kedua, itu juga bisa minta ke Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai pengusaha di daerah tertentu. Ya, daerah tertentu ini kan daerah yang dianggap masih perlu dikembangkan gitu. Nah, kalau dia mendapatkan pengukuhan-pengukuhan tadi, maka ada benefit-benefit yang bisa dia dapatkan. Kalau dia dikukuhkan sebagai pengusaha yang tadi ya di bidang yang mendapat prioritas nasional dikukuhkan oleh BKPM, maka ada insentif pajak ya. Misalnya insentif pajaknya dia bisa mendapatkan depresiasi yang dipercepat. Jadi kalau misalnya kita bicara depresiasi pajak itu kan ada masanya ya yang ditentukan dalam aturan perpajakan. Tapi kalau dia termasuk mendapat tadi ya mendapat status pelaku usaha di bidang yang menjadi prioritas tinggi dalam skala nasional, dia bisa ngajuin. Misalnya penyusutannya dipercepat. Kalau biasanya 8 tahun, mungkin dia bisa 5 tahun dan seterusnya. Kemudian ada fasilitas lain, misalnya terkait dengan ada pengurangan penghasilan neto. Ya, kemudian ada lagi fasilitas terkait dengan kompensasi kerugian. Jadi kalau dia baru bikin usaha dan dia rugi gitu ya, itu kan kita biasanya kompensasi kerugian 5 tahun. Tapi kalau untuk si usaha-usaha tadi ya, dapat pengukuhan tadi itu bisa diperpanjang sampai 10 tahun misalnya. Jadi itu satu hal yang bisa dicoba untuk disarankan, minta pengukuhan dari BKPM supaya dapat fasilitas-fasilitas pajak untuk tadi ya, kegiatan usaha yang mendapat prioritas pembangunan. Yang kedua, mengajukan kepada Kementerian Keuangan lewat DJP supaya dapat pengukuhan daerah tertentu. Nah, ini bisa bermanfaat bagi karyawannya. Karena kalau dia mendapatkan status daerah tertentu, ya menurut Menteri Keuangan, semua fasilitas yang dia berikan kepada karyawan itu non-taxable. Ya, jadi artinya nanti kalau dia buatkan rumah, dinas, dia kasih fasilitas kendaraan dan seterusnya di daerah tadi untuk karyawannya, maka tidak akan menjadi penghasilan bagi karyawan. Jadi karyawannya nggak perlu membayar pajak lebih tinggi dengan dapat fasilitas. Dan dari sisi perusahaan, fasilitas tadi itu dapat dibiayakan. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan terkait dengan statusnya ya bidang pariwisata. Kemudian dia juga mau membuat investasi di daerah yang ya istilahnya di luar Pulau Jawa lah. Jadi mungkin ada kemungkinan daerah yang ingin dia olah ini masih bukan daerah yang sudah well developed gitu ya, tapi daerah yang masih butuh pembangunan. Jadi dia bisa coba ajukan ya ke BKPM dan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan status tadi dan dapat fasilitas pajak. Itu satu. Hal yang kedua yang mungkin dapat kita sarankan juga kepada si PT Freelander ini dalam kaitannya dengan dia itu adalah perusahaan publik. Ya, jadi kalau dia adalah perusahaan publik, maka di sini kan dia bisa mendapatkan insentif ya, insentif pengurangan tarif pajak gitu ya. Jadi nah tapi ada syaratnya gitu kan, kalau dia mau mendapatkan si insentif pengurangan tarif pajak itu ada syarat persentase publiknya. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini sih. Ini mulai tahun 2009 sebetulnya. Jadi ada insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk perusahaan yang jual saham ke publik. Jadi perusahaan yang go public lah. Karena dianggap perusahaan-perusahaan go public ini kan dia punya governance yang lebih baik ya, karena ada pengawasnya, ada BEI. Jadi dikasih insentif lah perusahaan supaya mau go public gitu kan. Insentifnya apa? Ya jelas yang kalau dari sisi pajak, insentif yang menarik itu adalah tarif pajaknya akan diturunkan. Nah itu kan 5% dulu ya, tapi menjadi 3% saat ini. Tapi ini diberikan kalau perusahaan
publik tadi itu memenuhi karakteristik yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama karakteristiknya adalah jumlah saham yang dimiliki publik. Jadi bukan simply jual saham di publik gitu ya, tapi ada a certain percentage gitu yang harus dia penuhi untuk mendapatkan fasilitas. Nah, jumlah persentase yang wajib dimiliki publik itu adalah 40%. Jadi untuk dia mendapatkan insentif pengurangan tarif, si perusahaan ini wajib dimiliki publik sebesar 40%, itu baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua, minimum 300 investor yang masuk ke publik tadi. Jadi nggak boleh misalnya 40% dimiliki publik, tapi dimiliki 2 orang. Nah itu nggak boleh. Jadi 300 investor, dan masing-masing investor itu tidak ada yang melebihi 5% kepemilikan. Jadi betul-betul publik yang banyak yang memiliki si perusahaan tadi. Barulah dia bisa mendapatkan diskon tarif yang 3% saat ini, kalau dulu 5%. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini kan kita dalam konteks studi kasus ya, jadi kita mau menyarankan sih, kita sarankan aja, karena di sini dia adalah perusahaan publik, dan komposisi sahamnya 20% dimiliki publik, mungkin kalau dia bisa naikkan ke 40% gitu ya, dan dia bisa menjualnya mungkin lewat underwriter yang bisa reach out ke investor individu ya, jadi mungkin dia bisa memenuhi ini ya, walaupun pasti nggak gampang kalau dalam waktu yang singkat gitu ya, tapi kita bisa menyarankan mungkin dia bisa mencoba untuk meningkatkan jumlah saham yang dimiliki publik dan komposisinya sehingga dia bisa mendapatkan diskon tarif yang 3% tadi. Gitu ya. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa disarankan sehingga dia bisa menghemat pajaknya untuk kedepannya sebesar 3% kalau dia bisa memenuhi persyaratan ini. Walaupun mungkin kita bisa bahas juga ya, bukan hanya ini syarat yang cukup berat ya, bisa dimiliki 300 investor, kemudian semuanya kecil-kecil ya, investor individu, tapi juga untuk meningkatkan jumlah saham yang dijual ke publik kan juga nggak mudah ya. Jadi mungkin harus ada persetujuan dari si pemegang saham dulu, yang udah disetujui mungkin 30% ya, mau naikin ke 40 itu mungkin bukan hal yang mudah ya bagi perusahaan. Tapi itu satu saran, kalau mau mendapatkan fasilitas diskon tarif, karena dia perusahaan publik, dan nantinya sudah sampai 30% kepemilikan publik, ya mungkin kalau bisa di-push sampai 40% dan memenuhi syarat, ini ada additional tax benefit-nya yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Nah, ini bisa disarankan ya seperti itu. Nah, mungkin hal lain yang kita bisa sarankan adalah kalau misalnya ternyata tidak memungkinkan untuk menjual saham baru ya, atau tidak memungkinkan untuk menambah emisi saham yang tadinya 30% jadi 40% sehingga tidak dapat diskon gitu ya tarif pajaknya, mungkin bisa coba dipikirkan untuk meningkatkan jumlah hutangnya ya, karena tadi kita juga sempat bahas waktu kita bahas pilihan ganda bahwa ada benefit dari mengeluarkan hutang, yaitu adanya beban bunga gitu ya, adanya beban bunga, dan beban bunga bisa menjadi deductible expense yang nantinya bisa menurunkan pajak. Dan di sini kan dia mau ngeluarin utang sebesar 100 M ya. Nanti kalau misalnya ternyata dia tidak bisa dapat benefit pajak untuk saham, mungkin ada sebagian yang bisa dibiayai juga dengan hutang. Tapi ada yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama berapa tingkat bunganya gitu. Kalau dia sudah masuk ke dalam kategori mungkin yang hutangnya tinggi, dia minjem lagi kan pasti tambah mahal gitu ya, cost of debt-nya gitu. Nah, itu harus dipikirkan. Dan yang kedua, dari sisi pajak, waktu tadi kita bicara clean capitalization atau aturan pajak di Indonesia terkait dengan komposisi hutang dan modal itu mengatur bahwa maksimum debt to equity ratio sebesar 4:1. Jadi kalau debt to equity ratio-nya ini di atas 4:1, tambahan hutang tadi itu tidak diakui oleh pajak. Nggak diakuinya gimana? Nggak diakuinya kalau dia bayar bunga atas hutang tadi, tidak akan diakui sebagai beban bunga oleh pajak, yaitu dalam konteks debt to equity ratio. Jadi artinya kita bisa menyarankan kalau memang tidak bisa dapat benefit saham,
ya mungkin bisa ditambah hutangnya. Karena ditambah hutangnya akan menambah interest expense. Tapi hati-hati perhatikan debt to equity ratio-nya. Karena kalau debt to equity ratio-nya sudah di atas 4:1, semua tambahan hutang tadi tidak lagi bisa diakui beban bunganya oleh pajak. Jadi itu adalah beberapa hal yang kita bisa sarankan ya kepada si PT freelander ini. Terkait dengan bidang usahanya dan terkait dengan kedua poin yang ada di pertanyaan ini ya, itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2-nya untuk memenuhi syarat ya jelas kalau yang tadi mendapat pengukuhan ya mesti mengajukan ya. Kalau yang atas daerah strategis mesti diajukan ke BKPM, kalau pengukuhan daerah tertentu tadi ya yang mendapat fasilitas natural tadi ya itu harus diajukannya ke Departemen Keuangan lewat DJP. Nah, terkait dengan yang rencana pengeluaran saham, rencana untuk menerbitkan hutang, ya ini semuanya tentunya harus dengan sepersetujuan kalau saham jelas pemegang saham gitu ya, dan jelas melalui berbagai komite yang ada di perusahaan. Jadi kita bisa discuss seperti itu kira-kira jawabannya ya untuk soal nomor 1 dan 2. Oke, yang kita lihat ini poin-poinnya saya rasa sebagian besar udah tadi udah sempat kita bahas ya Bapak Ibu. Cuman mungkin satu hal aja yang ini sekarang 3% yang berlaku ya. Tapi kalau yang syarat lainnya masih sama, ini yang 40% juga masih sama, tapi ditambahin lagi sama yang tadi ya 300 investor yang berbeda, kemudian nggak boleh ada yang lebih dari 5% gitu kan. Ini juga masih ada nih yang bidang mendapat prioritas utama dalam skala nasional. Ini juga tadi ya yang terkait dengan saham. Tadi kita udah bahas tambahan terkait dengan kalau misalnya nggak memungkinkan ngeluarin saham, mungkin bisa dipikirkan untuk ngeluarin lebih banyak utang biar dapat tambahan interest expense gitu ya. Dan yang soal nomor 2 ya jelas mesti mendapatkan surat-surat yang diperlukan ya untuk mendapat pengukuhan tadi. Oke, saya rasa mungkin itu untuk yang soal studi kasus ini jawabannya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai di sini? Atau secara umum dari yang kita bahas sejak tadi pagi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin diklarifikasi? Kalau belum ada nanti sama seperti yang pilihan ganda ya untuk yang esai dan studi kasus ini saya akan kirimkan ya modul yang saya udah kasih notes. Saya nggak tahu apakah akan digunakan untuk belajar atau gimana, tapi saya akan kirimkan lewat PPA ya. Kalau ada beberapa hal tadi yang kita revisi yang Bapak Ibu perlu review kembali ya saat nonton rekamannya, saya akan kirimkan lewat PPA. Nanti bisa disebarkan ya Mas Hasan. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya ya di Sabtu ini dari pagi sampai sore hari ya masih siang-siang sore lah ya. Tapi terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasinya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, terutama nanti pada saat Bapak Ibu mengambil ujian CA ya. Semoga sukses dan lancar nanti dalam menjalani ujiannya. Mungkin itu aja.